Selamat datang di Liputan Talk, saya Reno Reksa. Saudara, di episode kali ini saya mau bicarakan terkait dengan buah apa yang paling manis gitu ya. Tapi ini bukan buah yang di lagu-lagu itu, melainkan ini buah manis dari Jokowi's Effect yang belakangan ini kami dapatkan survei yang dirilis oleh sebuah lembaga survei, itu SMRC, terkait dengan salah satunya adalah elektabilitas partai begitu. Nah, yang cukup menjadi sorotan adalah terkait dengan angka yang didapatkan oleh PSI, yang angka ini di atas 4%. Nah, terkait dengan hal ini, saya akan diskusikan bersama dengan Ketua Bidang Politik DPP PSI, Bang Bestari Barus, dan Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Bang Ray Rangkuti, yang keduanya sudah hadir di studio. Selamat sore, Bang. Sore. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk diskusi. Kalau ngobrolnya datang gini tuh lebih enak, tektokan itu lebih enak, gak terkendala sinyal tiba-tiba apa gitu loh. Iya, benar. Saya mungkin ke Bang Bestari dulu nih, gimana nih tanggapan akhirnya dapat angka 4%, kelihatannya sebelumnya belum pernah tuh dapat angka 4% ya PSI ya, maupun survei ataupun pemilu begitu. Gimana? Sekarang angka 4% sudah di tangan, mau digas lagi? Ya, tentu ini sesuatu hal yang baru ya dari yang kita terima dari salah satu lembaga survei yang belum pernah memberikan angka setinggi itu terhadap PSI kurun rentang 10 tahun ke belakang kali gitu ya. Nah, ini tentu ada hal yang melandasi itu dan terukur, ya, dan terukur. Jadi kita lihat bahwa pasca bergabungnya Pak Jokowi dan turut sertanya Pak Jokowi itu dalam safari yang digelar oleh PSI dan juga melibatkan kawan-kawan dari relawan yang ikut beserta. Contohnya di Lampung kemarin itu, sebetulnya itu di luar ekspektasi kami bahwa ada kehadiran atau antusiasme yang berkembang di masyarakat. Luar biasa. Di 2024 sebelum pemilu itu bahkan kita mencari untuk 10 orang saja satu kabupaten, itu sulitnya minta ampun. Tapi ketika kita di Lampung itu, kita berkunjung ke 3 titik PSI, Kabupaten Mesuji, absensi yang saya lihat pada waktu kehadiran Pak Jokowi untuk memberikan pengarahan, itu lebih dari 1.200. Itu organ-organ struktur kita secara lengkap seluruh desa hadir dan kecamatan. Berpindah lagi ke Tulang Bawang. Di sana absensi yang terlihat adalah 1.800. Seluruh pengurus sampai ke tingkat desa. Yang dulu kita nyari 10-15 orang itu sulitnya minta ampun. Berpindah lagi esok hari kita di Bandar Lampung. Ini daerah sulit juga. Ternyata yang berkumpul, kebetulan di 3 tempat ini saya yang MC untuk Pak Jokowi. Nah, jadi saya tahu persis saya harus ada di tempat. Itu 1.300 yang absensi. Nah, mungkin itu yang membuat kami, ternyata bahwa penerimaan masyarakat dengan kemudian kelengkapan struktur yang ada, disertai juga dengan kehadiran Pak Jokowi secara fisik, ini ternyata antusiasme masyarakat itu tinggi. Nah, kemudian dilanjutkan ke NTT kan? Kupang. NTT ini saya kira karena survei itu dilakukan sebelum NTT. Ya. NTT ini belum juga belum termasuk gitu. Di NTT ini lipat 2 daripada Lampung. Bayangkan. Animonya maksudnya, jumlah orangnya. Orang yang hadir, saya kebetulan satu mobil dengan Pak Jokowi selama di sana itu dengan Pak Ketua Harian kami, Bang Ahmad Ali. Kita jalan itu, setiap kita jalan kemana itu untuk bergerak itu, badan kita itu sulit gitu. Saking mereka itu histerik akan kehadiran Pak Jokowi. Walaupun ada spanduk-spanduk penolakan yang pakai pilok. Karena mungkin itu tukang cetak itu nggak mau nyetak gitu ya. Jadi pakai pilok. Nah, kalau ditanyakan bagaimana dampaknya kepada kami internal, nah kita hari ini semakin percaya diri bahwa kehadiran PSI ini
ini akan tentu melengkapi nanti Senayan dalam angka-angka yang membanggakan yang selalu saya sampaikan itu. Ini dapat diwujud nyatakan dengan baru kita satu titik bergerak ternyata setelah itu kami menerima banyak sekali telepon. Dari? Dari berbagai pihak untuk menyatakan bergabung. Oh, oke. Nah, jadi strategi yang kami gunakan adalah strategi politik diam. Oke, artinya gimana tuh politik diam itu? Diam-diam kita pindahkan pendukung Pak Jokowi semuanya ke PSI. Mungkin kira-kira itu sebagai amalan lah. Oke, tapi kalau ke Bang Rey terkait dengan baru satu wilayah, karena diukurnya kan antara pertengahan Juli ya, survei SMRC itu, berarti artinya Pak Jokowi baru yang di Lampung saja tadi, di 3 kabupaten. Kemudian angka dari PSI sudah 4% lebih, begitu 4,1 sekian. Nah, ini bagaimana? Memang wajarkah seheboh itukah Jokowi's effect sehingga langsung mendongkrak angka dari PSI itu? Kalau Bang Rey melihatnya seperti apa? Kalau wajar atau tidak, saya nggak tahu kan. Kalau itu kan harus dilihat dari metode. Survei. Tapi kalau SMRC saya kira ya percayalah kita kalau SMRC yang angka-angkanya gitu, nggak pernah terdengar survei mereka ini bermasalah gitu. Itu pertama. Tapi saya mau bicara soal apa sih penanda dari kenaikan ini gitu. Pertama tentu saja figur Pak Jokowi. Nah keramaian macam-macam itu is okay gitu ya, keramaian itu mendongkrak suara gitu. Tapi ada yang kedua nih menurut saya. Apa itu? Orang yang mau kerja. Gitu. Oke. Jadi PSI ini kan sekarang punya paksi sendiri yang bekerja untuk partai gitu. Di luar mereka bekerja dengan koalisi. Inilah yang menurut saya tidak banyak dilakukan oleh partai-partai yang sekarang bersama dengan Pak Prabowo. Entah itu Golkar, PAN, ya, kemudian PKB gitu ya. Adalah partai-partai yang ketua umumnya bersama dengan Pak Prabowo. Implikasinya alih-alih naik yang ada adalah turun. Karena nggak jelas siapa yang bekerja untuk partai sekarang gitu. Nah di PSI dibedakan mana paksi yang bergabung dengan pemerintah, konsentrasi ke pemerintah, mana yang bekerja untuk membesarkan partai. Artinya ada pelajaran penting nih. Partai yang ketua umumnya sibuk dengan pemerintah, ujung-ujungnya menjadikan partai mereka akan telat untuk running gitu loh. Ini yang kita lihat sekarang ini. Gitu. Oke, artinya berarti kacamata Anda PSI ini yang yang di pemerintahan jalan, yang di segi pemerintah, yang di internal partai pun keduanya berjalan dan bersama. mereka memisahkan kan, ketua umum tuh nggak perlu terlibat di dalam pemerintahan, dia ngurusin partai. Nah partai-partai yang lain ini double job, dia ngurusin partai tapi sekaligus ikut pemerintahan kan. Golkar ketua umumnya di Menteri SDM. PAN juga begitu, PKB juga begitu, ya kan. Demokrat juga lumayan lah bertahan gitu. Nah akhirnya nggak ada konsentrasi penuh terhadap partai-partai ini yang mengakibatkan nggak muncul. Dan karena ketua umumnya nggak turun gitu. Kemarin misalnya kita lihat ketika Bahlil baru mulai pidato tiba-tiba surat masuk untuk meminta segera berapat ke istana gitu. Oh yang pada saat pidato itu ya, yang viral itu. Iya, gimana? Ya. Partai ini telat gitu, partai ini lambat gitu. Nah mereka, ya partai yang saya maksudkan di sini, nggak membaca tren pemilih gitu. Tren pemilih itu sekarang, ya pendekatannya itu person and person. Kalau dulu di era tahun 70-an, 80-an, 90-an misalnya, politik itu simbolnya di kekuasaan. Jadi kalau ketua umumnya ikut dengan kekuasaan, dianggap partai yang sukses gitu loh Pak. Sekarang nggak bisa lagi. Udah geser eranya nih. Ya trennya sekarang Anda harus berani berhadapan-hadapan, berdialog, berbincang-bincang dengan publik gitu loh Pak. Itu trennya sekarang gitu. Tapi kalau Anda berpikir partai kita ini otomatis akan naik karena kita bersama dengan kekuasaan, itu tahun 2000 ke bawah gitu loh. Udah bukan trennya lagi sekarang. Trennya lagi. Oke, tapi mana porsi yang lebih besar menurut Bang Rey? Untuk PSI ya, kita konsen ke PSI. Terdongkrak ini apakah karena figur Pak Jokowinya, atau yang kedua yang lebih besar, ya, atau yang kedua terkait dengan karena ini
orang-orangnya pada mesin partai ini kerja banget. Nah, nih. kalau Mana yang lebih besar dilihat komposisinya? survei itu aja, umumnya karena Pak Jokowi memang. Jokowi efek ya? Nah, Jokowi efek gitu. Jadi apa istilahnya itu? Itu udah kebaca. Misalnya Gibran tuh kenaikannya kan 1 atau 2% kan. Elektabilitasnya itu. Artinya nggak terlalu banyak efeknya ke PSI itu. Saya kira kalau Kaisang malah belum kelihatan. Jadi apa namanya itu ya, Pak Jokowi yang kelihatan mulai bulat suaranya masuk ke PSI, itulah yang membulatkan orang yang ragu-ragu tadi misalnya untuk masuk ke PSI gitu. Karena ada deklarasi pas di Solo ya, saya akan kerja keras untuk PSI pada saat tahun lalu itu. Nah ini menyambung dengan jawaban dari Bang Rey. Terkait dengan Mas Kaisang sebagai ketum dan Pak Jokowi yang kemudian bergerilya masuk ke baru saat ini 3 kabupaten ya, yang di era survei SMRC ini maksudnya. Kenapa yang lebih terlihat Pak Jokowi ketimbang Mas Kaisang ya, Bang Mustari ya? Ya saya kira itu satu hal yang memang terencana juga bahwa Pak Jokowi itu pernah berjanji di dalam rakernas kami, beliau setelah di Solo menyatakan saya akan bekerja keras untuk PSI, saya akan mendukung full PSI, kembali disampaikan di rakernas bahwa saya masih kuat untuk turun ke seluruh provinsi untuk menyambangi PSI. Beliau ini sebetulnya ingin menyapa masyarakat yang mengundang maupun relawan yang kemudian memberikan slot juga, hadir Pak, kalau Bapak kesini Bapak mesti ikut kami karena masyarakat rindu dan sebagainya. Nah PSI itu dibarengi saja gitu. Jadi ketua umum itu konsentrasinya lebih kepada organisasi PSI. Bagaimana sukses acara, siapa yang harus dihadirkan, ya kan? Ada juga narasumber lain gitu. Nah, disitulah konsentrasi PSI. Bahkan kami beberapa tempat kayak kemarin gitu tidak menyertai Pak Jokowi karena yang membawa adalah kawan-kawan relawan dan tokoh masyarakat. Seperti di NTT kemarin ada juga beberapa tempat yang kami tidak hadiri selaku kader PSI atau struktur PSI. Pak Jokowi ingin bertemu dengan masyarakat di sana, itu murni adalah undangan para tokoh masyarakat gitu. Oke, jadi memang lebih ke apa ya? Split job, bagi tugas. Ya. Mas Kaisang tugasnya apa, Pak Jokowi demi tugasnya apa? pencapaian akhir yang mantap punya lah, kira-kira begitu. Nah, ini pencapaian yang mantap punya ini juga disampaikan Pak Jokowi di Kupang begitu. Dia bilang ingin PS itu ingin menang besar begitu. Mat Ali juga bilang hal yang sama. Ini angkanya 4,1. Ini menang besar seperti apa yang dimaksud? Begini, mudah-mudahan ini juga nanti terdengar oleh kawan-kawan di struktur PSI. Kita bicara itu di atas mobil juga sambil makan pagi, sarapan juga. Bahwa hasil 4,1 itu baru awalan. Dan itu masih, nanti kalau dibilang sombong lagi nih. Tapi itu kami yakini setelah ini mencapai 10 atau 15 provinsi, itu akan berbeda lagi angkanya. Turun enggak? Naik terus. Gitu. Jadi bukan yang disampaikan Pak Jokowi itu adalah di kesempatan itu kita bukan sekedar ingin untuk masuk Senayan. Kalau masuk Senayan katakanlah di 4 berapa sih? 4 persis. Ya kan? 4 itu berapa kursi sih? Ya kan? Sekitar 30-an gitu ya. Lah kita mau lebih. Kemudian dalam angka-angka yang membanggakan tadi tentu ujungnya adalah posisi-posisi yang terbaik guna kembali lagi melanjutkan legasi yang pernah dicetak oleh Pak Jokowi melalui parlemen. Kira-kira itu. Ada angka spesifik nggak yang dipasang atau di target PSI? Gua mau sekian persen nih angkanya gitu. Di belakang nanti kita ngobrol, jangan di depan. Ini nanti membawa dampak yang luar biasa pula. Biarkanlah kami berkembang, gitu. Nanti pada saatnya 1 digit apa 2 digit? Nah itu tuh 1 digit atau 2 digit deh. Ada salah satu survei, saya nggak tahu itu ya, mudah-mudahan kredibel juga. Sudah 2 digit. Kepala 1, kepala 2 depannya? 1 lah ya. 1 lah. Iya. 1 dan depannya 0.
Oh, Nah, oke, jadi, oke. Namun kami tentu bukan mau mengabaikan yang itu, tapi kami lebih yakin bahwa tantangan itu lebih ada dari apa yang kami lihat di surveinya Saiful Mujani SMRC. Nah, itu lebih apa untuk hari ini gitu, ya kan? Nanti setelah 2-3 kunjungan provinsi lagi yang mungkin ledakannya sepertinya akan lebih besar dari NTT, Bung. Sebetulnya jawabannya sederhana ini. Apa itu? 10 tahun Pak Jokowi jadi presiden. Banyak sekali orang yang beliau ajak untuk kemudian masuk ke dalam ruang politik beliau. Oke. Hari ini itu semua ada yang diam-diam, ada yang terang-terangan Masuk. geser. Seperti Bang Bestari. Kalau saya hanya setelah saya meyakini bahwa Pak Jokowi itu PSI, saya bergabung. Karena apa? Kalau Pak Jokowi tidak meyakinkan saya bahwa beliau PSI, maka efek ekor jas akan ke situ lagi. Buat apa saya bergabung? Tapi ketika beliau mengatakan saya akan mendukung full PSI, itu saatnya harus pindah. Gitu. Oke. Dan alhamdulillah lambangnya berganti dari mawar kepada gajah. Gajah. Nah, ini semakin ya meyakinkan saya untuk segera begitu. Segera pindah itu. maksudnya? Ya seperti itulah. Seperti sekarang saya ada di sini gitu. Berlogo gajah ya sekarang ya. Berlogo gajah ini kelihatan sudah. Ya itu saya kira mudah-mudahan ke depan ini kami berharap bahwa Pak Jokowi dan Mas Kaisang dan kami semua ini sehat walafiat. Yang kami khawatirkan dari pergerakan Pak Jokowi ini, Pak Jokowi itu ternyata ada satu hal yang kami lihat, beliau itu kalau ketemu orang nggak ingat waktu. Oh, oke. Nah ini kita ya Pak, coba Pak begini Pak, agak direm sedikit. Ini kalau 36 provinsi 38. dikunjungi, 2 kan sudah, Oh, ya, 2 sudah. lagi. Dan jaraknya adalah setahun menuju verifikasi faktual, maka sekurang-kurangnya 1 bulan itu 3. Jangan banyak-banyak Pak titiknya. Kesehatan Capek Pak. juga. Kan begitu. Kesehatan Pak Jokowi atau Bang Iya. Bestari capek nih? Bukan masalah kita capek. Capek kalau hasilnya jelas seperti digambarkan tadi. Ini makin paten. Tapi jangan sampai setengah jalan nanti kita justru harus terganggu oleh hal-hal yang sifatnya kesehatan. Gitu. Oke. Bang Rey, tadi dijelaskan bahwa diyakini oleh Bang Bestari bahwa ini baru 1 provinsi aja udah angkanya 4,1% begitu ya. Apalagi nanti kalau lebih dari itu jumlah provinsi yang dikunjungi. Diyakini bisa gitu kayak melejit lagi. Pertanyaannya adalah bagaimana kompetisi atau posisi PSI yang ingin menaikkan angkanya tapi juga masih ada partai-partai lain yang juga ada di sana, panggung yang sama lah, setidaknya tujuannya sama lah, ingin meningkatkan angkanya. Dalam bahasa yang lain sebetulnya dari mana sih suara PSI itu muncul kan kira-kira gitu. Iya. Pertama menurut saya adalah merosotnya tingkat kepuasan kepada Pak Prabowo. Merosotan tingkat kepuasan Pak Prabowo itu memberi efek kepada orang untuk mencari kembali figur yang kira-kira ideal untuk kembali ke masa depan gitu. Dan seperti biasa kita itu kalau pada sesuatu yang kekinian kecewa, merujuknya itu ke masa lalu. Di figur situlah Pak Jokowi muncul kan. Kan penurunan tingkat kepuasan kepada Pak Prabowo itu kan drastis ya. 80, 74, sekarang 51. Jadi dalam kurun waktu 2 tahun sudah 30%. Ya Pak Prabowo kehilangan kepuasan ya, dari publiknya. Bahkan 7% dari 51% atau sekian persen yang menyatakan nggak puas itu adalah pemilihnya dahulu. Yang 58% itu kan. Nah mereka sekarang kemudian merujuk ke masa lalu tuh. Itu selalu begitu. Merujuk ke masa lalu yang paling dekat adalah Pak Jokowi. Dan yang dianggap paling sukses itu adalah Pak Jokowi. Oleh karena itu beralihlah ke sana itu. Itu satu. Nah yang kedua adalah, itu yang saya sebut tadi tuh. Kan 25% itu adalah masa mengambang. Kita ini kan party ID-nya itu di bawah 10%. Artinya yang paling tinggi dari partai-partai ini adalah PDI Perjuangan. Nah artinya sekalipun hari ini dia mengatakan milih misalnya partai A, itu tidak dengan sendirinya akan milih 2029. Karena keterikatan kepada partai itu rendah. Jadi dia bisa jawab sekarang, oke aku milih partai A, tapi besok bisa berubah macam-macam. Nah inilah menurut saya mereka yang sebut
tadilah misalnya memilih di 2024 yang lalu partai A, B, dan C, boleh jadi sekarang karena kecewa dalam yang kita sebutkan itu pindah gitu. Jadi sebetulnya kalau kita lihat peralihan suara yang masuk ke PS itu, yang menarik bagi saya itu bukan datangnya dari PDI Perjuangan gitu. PDI Perjuangan itu merosot cuma 1% dari bulan Juni ke sekarang ini gitu. Lalu dari mana itu? Yang paling drastis adalah Golkar. Golkar itu kan kehilangan 5% ya dari Juni sampai ke sekarang, Juni ke Agustus ini gitu ya. Selain dari Golkar adalah Gerindra. Gerindra kan dari 21% sekarang sekitar 16% gitu. Nah inilah menurut saya yang mulai tertarik kepada PSI gitu. Jadi sebetulnya yang disedot oleh PSI itu adalah basis pemilih dari, bukan basis sih, basis sudah jelas partai yang lama. Pemilih ya. Tapi pemilih lama kepada pemilih di 2004 kepada Gerindra, Golkar, dan yang paling tragis itu adalah PAN. Semuanya lari ke? Ya enggak semuanya. Oke. Karena sebagiannya itu menyatakan belum memilih pilihan, ada sekitar 25% kan yang belum mengatakan mereka memilih gitu. Tapi kalau kita lacak-lacak nih, ya larinya sebagian besar mungkin itu adalah kalau mereka belum menentukan pilihan, mereka akan lari ke PSI gitu. Oke, kalau Pak Jokowi dipandang sebagai figur yang amazing begitu sehingga mereka mau untuk sebetulnya bukan itu amazing itu. Kan saya menyebutkan faktor pertama tadi. Ada tingkat kepuasan yang merosot kepada Pak Prabowo. Di kita kalau pemimpin yang sekarang dianggap kurang bagus itu rujukannya bukan apa yang mau kita lakukan masa depan gitu. Tapi rujukannya itu enakan yang kemarin ya gitu. Sama seperti ketika banyak orang yang merasa kecewa dengan reformasi, mereka akan mengatakan enakan di zaman Pak Harto ya, gitu loh kira-kira tuh. Oke. Nah memori masa lalu itu yang muncul. Nah memori masa lalu itu ada dua tentu saja. Yang paling dekat itu adalah Pak Jokowi. Dan yang kedua adalah Pak Jokowi memang dilihat oleh publik sebagai pemimpin yang berhasil gitu loh. Oke, tapi kalau kita ngomong-ngomong soal Jokowi effect, nanti bisa ditangkapi oleh Bang Bestari. Ada tidak batas maksimal nih bagi suatu hal yang namanya Jokowi effect ini ada batas limitnya ini sejauh mana kalau menurut Bang? Nanti Bang Bestari boleh merespon. Kan saya mengatakan tadi, ini kan salah satu mengapa PS itu mampu setidaknya dalam 2 tahun ini ambil 2%. Kan sebelumnya kan 2,8 kan, sekarang 4,1. Jadi sekitar 2% itu karena partai ini bekerja. Dan partai ini bekerja dan memilih mana yang bekerja untuk partai, mana yang bekerja untuk pemerintahan. Yang bekerja untuk pemerintahan tidak diandalkan untuk mendongkrak suara partai. Sementara yang bekerja untuk partai betul-betul diharapkan mendongkrak suara partai. Yang bekerja dalam partai pun dipilah lagi kan, mana yang khusus elektoral, mana yang khusus administratif kan. Ketua umum didesain untuk administrasi gitu. Yang betul-betul diandalkan untuk meraup suara itu adalah Pak Jokowi. Nah saya sudah mengatakan juga tadi, nah kenapa Golkar turun, Gerindra turun, PKB turun, Nasdem turun, kemudian juga PAN lebih parah lagi turun, karena mereka nggak bekerja seperti ini. Jadi ketua umum sekaligus pengeruk suara, tapi waktu ketua umumnya lebih banyak untuk ngurusin pemerintahan gitu loh ya. Ketua umum ngurusin partai juga, ketua umum juga diandalkan untuk ngeruk suara gitu. Nah artinya apa gitu? Artinya kalau partai-partai ini mulai nanti bekerja seperti pola PSI, bisa juga siklusnya berubah. Artinya mereka mulai memanaskan mesin partai, mereka membentuk tim tersendiri, atau ketua umumnya mana tahu menyatakan saya mau konsentrasi untuk menaikkan suara partai dulu. Mungkin dia akan keluar dari anggota kabinet, kita nggak tahu. Nah bisa begitu. Artinya terjadi terjadi kontestasi yang boleh jadi karena mesin dengan mesin bekerja gitu. Mesin PSI-nya bekerja, nah mesin partai ini juga bekerja dan seterusnya gitu. Itu yang pertama. Nah yang kedua, ini saya masih punya asumsi nih. Sebetulnya kedatangan orang pada masa baik di Lampung maupun di NTT itu tentu karena figur Pak Jokowi ya. Tapi karena rasa kerinduan yang besar itu, ya itu satu, mendatangkan mereka atau rasa keinginan mereka untuk mendukung Pak Jokowi sebagai figur politik gitu. Nah ini yang saya belum tahu tuh. Jadi orang datang tuh ya seperti misalnya orang datang ke Solo karena kangen, ya kan? Atau seperti orang lain datang ke toko-toko yang lain yang sekedar silaturahmi gitu. Jadi apakah itu yang mendorong orang datang beramai-ramai ke acara baik yang di Lampung maupun di NTT? Atau itu sebetulnya sebagian dari deklarasi politik gitu.
Nah ini yang kita belum tahu. Maksudnya deklarasi politik? Deklarasi politik itu Sekaligus dukungan gitu? sekaligus mereka mengatakan akan siap untuk memilih tahun 2024 yang akan datang gitu. Nah ini yang saya belum tahu. Harus ada penelitian lagi itu ya? Atau sekedar mereka datang, wah kangen nih sama Pak Jokowi gitu loh. Tapi urusan politik belum tentu. Ini soal kangen aja gitu loh Pak. Pingin lagi melihat Pak Jokowi lagi gitu ya. Jokowi. Artinya begini, kalau kita misalnya dorong Pak Jokowi masuk kedua kali ke tempat yang sama, nih, apakah akan sebesar itu? Oke. Nah, itu pertanyaannya kan. Karena boleh jadi kedatangan pertama itu ya orang melampiaskan kekangenan itu. Kerinduannya ke Pak Jokowi. Kerinduan, apalagi tempat-tempat di mana memang tingkat kepuasan terhadap Pak Jokowi tinggi. Di Lampung tingkat kepuasan tinggi, di NTT tingkat kepuasan tinggi. Gitu. Nah, ya itu yang saya belum lihat nih gitu. Oke. Jadi kalau Bang Bestari menjawabnya yang mana nih? Karena kangen atau sekaligus kangen dan menyatakan sikap politiknya? Kalau PSI mengcapture-nya seperti apa? Ya, pertama bahwa Jokowi efek berbuah manis ya, judul acara kita ini, ya seperti itu memang. Jadi ada yang berbagai macam alasan kehadiran mereka itu. Kalau yang struktur, mereka itu terbina secara baik oleh orang-orang yang ditunjuk untuk melanjutkan perjuangan PSI setelah menjadi partai super terbuka. Dan itu kan semuanya waktu itu berkesempatan hadir di Kongres PSI, bertemu dengan Pak Jokowi, terbakar semangatnya, mulai menyusun organisasi. Ada hal yang unik di Lampung itu. Saya ikut di 2 titik, ya, 3 titik itu. Bahkan perjalanan ke Mesuji itu bisa-bisanya terjadi, titiknya masih sekitar setengah jam perjalanan. Masih setengah jam perjalanan. Setengah jam perjalanan normal itu ya? Ya, setengah jam perjalanan menuju titik lokasi pertemuan itu. Tapi di jalan ini orang berjejer berdiri sekumpulan. 5, 6, 7 ke sebelah sana lagi. Dan itu dari mulai yang muda, yang agak tua, bahkan yang anak-anak pun. Lewat kita di situ itu Pak Jokowi ini luar biasa. Dan setelah kami mendalami ternyata mereka mengatakan ya kami terima kasih juga sama beliau lah. Ada hal yang diperhatikan. Sama juga dengan di NTT terjadi seperti itu. Itu bergerak di jalan utama pun, waduh, sampai histerik gitu. Nah, kalau dibilang yang mana ini, saya kira gabungan dari keduanya. Ada kerinduan terhadap Pak Jokowi sebagai figur dan ada harapan baru kepada PSI yang diketahui sebagai partainya Pak Jokowi untuk mereka bisa kemudian nanti dapat kembali diperjuangkan sebagaimana legasi Pak Jokowi. Saya kira seperti itu. Tapi saingannya nggak mudah loh Bang. Ada partai-partai yang seperti let's say yang tadi sudah disebut oleh Bang Rey, misalkan ada Gerindra, ada PDI Perjuangan, ada Golkar. Mesti kita cek dulu ya swing voter kita itu. Saya tadi ada data tapi saya tidak bawa. Bahkan ada catatan 25% tadi yang masih belum menyatakan sikap. Mungkin dalam perjalanan panjang ke depan ini 1 tahun ini, panjang apa pendek itu 1 tahun? Kalau politik pendek kelihatannya Bang Rey ya. Perjalanan ke depan ini kita nanti akan kembali lebih melihat lagi. Yang jelas hari ini Bang Rey, PS itu entah kenapa, saya ini udah berapa kali di partai politik gitu. Kok kayak dimudahkan membentuk struktur itu? Berebut? Nggak mau lah, pokoknya saya masuk. Nah ini satu fenomena sebetulnya yang saya nggak pernah alamin ketika saya ada di partai yang lain. Sebelumnya ada di Nasdem dan di Golkar. Saya nggak pernah mengalami hal seperti ini gitu. Tapi ya mudah-mudahan ini adalah sesuatu petunjuk yang baik dengan berebutnya orang. Bahkan mohon maaf bisa bergesek gitu ya. Kita menengahi. Tapi itu tandanya barang ini besar. Sudah. Sehingga semua ingin menjadi bagian daripada perjuangan PSI bersama Pak Jokowi ke depan gitu. Oke, Pak Jokowi juga mengatakan pada saat acara di Kupang begitu mengatakan bahwa secara hitung-hitungan kalau Senayan yakinlah nggak usah khawatir, begitu kurang lebih statementnya Pak Jokowi. Angkanya yang penting. Nah, angka yang penting. Nah, tapi Pak Jokowi juga bilang ada target lain yang lebih besar yang mau diraih oleh PSI. Ini ada kaitannya dengan Mas Gibran nggak kira-kira? Kalau Mas Gibran itu
boleh juga dikatakan sebagai target besar bagi kami karena dari mulai saya bergabung di PSI, pesan Pak Jokowi cukup jelas. Apa itu? Kawal pasangan Prabowo Gibran bahkan sampai 2 periode. Dan saya yakin kalaupun disebut sebagai ada hal yang lebih besar itu bagaimana kemudian ini sustainable, ya kan, berkelanjutan, kawal Prabowo Gibran 2 periode tadi. Nah tentu sekali ini mengawalnya nggak bisa lagi ngawal dari luar. Harus menang dan masuk di Senayan dalam angka-angka yang membanggakan lah. Jangan sekedar loros di angka 4%. Kecil kali itu gitu loh. Seorang Pak Jokowi ikut bersama PSI hanya untuk 4%. Toh? Saya kira itu. Oke, berarti target lebih besarnya itu Prabowo Gibran 2 periode. Saya kira itu. Mau tanya apa lagi? Tapi sejarah sejak pemilihan langsung, presiden dan wakil presiden di periode pertama, periode keduanya tuh nggak pernah sama tuh. Termasuk Pak Jokowi. Ya. Periode pertama sama Pak JK, periode kedua sama Maruf Amin. Ya itu sejarah dan ini pun kalau terjadi kan sejarah juga. Sejarah Sama-sama baru. mencetak sejarahnya kita ini. Pecah telur. Ya artinya tentu ada pandangan-pandangan pada masa-masa presiden sebelumnya itu untuk menentukan siapa di mana begitu ya, menjadi wakil dan sebagainya. Tapi hari ini PSI tegak lurus posisinya adalah Prabowo Gibran 2 periode. Oke, Bang Rey Kira-kira begitu. ingin menanggapi? Iya, persoalannya kan sebenarnya bukan pada PSI dan Pak Jokowi, apakah 2 periode atau tidak gitu. Persoalannya menurut saya ada pada apakah kira-kira Pak Prabowo masih menggandeng Gibran untuk periode kedua. Pertanyaannya itu. Itu bolanya ada di Pak Prabowo. Oh ya, ada Pak Prabowo. Nah, sekarang kelihatan ada gejala kemungkinan ganti pasangan. Gejalanya apa itu? Banyak lah kita sebut. Saya udah menyebut, udah ada sekitar 10 tanda. Lihat di TikTok saya aja. Sudah saya sebut tuh ada 10. Ya nanti saya follow TikTok ya. Di TikTok saya ada 10 tanda keretakan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo gitu. Yang terakhir kan kita dengar tuh ketika Gibran dipisah kursi kan. Pisah bangku ketika rapat paripurna. Rapat apa? Rapat kabinet. Kabinet itu gitu. Itu yang terakhir kita dengar kan. Nah, tapi sebelum itu ya saya mengatakan ada 10 tanda. Nah, itu dibaca aja nanti. Saya dulu lupa juga usia soalnya. Nah, oleh karena itulah kemudian harus disiapkan perahu kedua. Perahu keduanya apa? Gibran bisa maju sendiri atau Gibran mencari pasangan yang lain. Itu satu. Nah, yang kedua, kan kalau kita lihat lagi-lagi survei SMRC itu, kan mengejutkan bagi kita bahwa KDM itu bisa melampaui Pak Prabowo lebih dari setengah perolehan suaranya Pak Prabowo loh. Ini. Okay. Jadi boleh jadi kemudian dibuat pasangan baru, ditarik atau nggak ditarik oleh Pak Prabowo. Tapi kan kalau gejalanya begini, Pak Prabowo boleh jadi bukan ikon yang menarik untuk Pilpres 2029 yang akan datang. Jadi kalaupun dipasangkan dengan struktur yang seperti sekarang gitu, boleh jadi itu nggak terlalu memikat publik. Nah, oleh karena itu mungkin Gibran bisa disiapkan untuk memikat pasangan yang lain yang memungkinkan naik elektabilitas. Dalam hal ini adalah Kang Deddy kan. Karena Kang Deddy sudah setengah suaranya kalau head to head ya antara Pak Prabowo dengan KDM itu sudah setengah suaranya lebih tinggi dari Pak Prabowo gitu. Nah, mungkin nggak kalau KDM Gibran di masa yang akan datang? Kenapa tidak? Kenapa nih? Tunggu dulu. Sebelum menarik ini. Pertama, saya mengatakan gejalanya dari KDM. KDM ini di Gerindra baru bergabung 2024 yang lalu. Ya kan? Sebelumnya dia di Golkar. Dia pindah ke Gerindra karena kecewa di Golkar tidak didorong menjadi salah satu calon presiden ya, seingat saya. Nah itu akhirnya kemudian pindah. Lalu, nggak didorong sebagai calon gubernur. Ya, seingat saya ya, di Jawa Barat. Pindah ke Golkar. Artinya apa? Artinya Gerindra. Ke Gerindra. Artinya bagi KDM kalau dia mau kuat untuk memegang suatu partai, dia mesti memegang partai bukan pindah ke Gerindra. Itu satu. Nah, yang kedua adalah boleh jadi kemudian Golkar juga akan melamarnya. Gitu. Nah, atau partai yang lain akan melamar dia. Dia balik ke Golkar bersama dengan partai yang lain gitu. Nah, yang ketiga adalah lihat PSI-nya.
PSI-nya itu adalah kumpulan dari beberapa orang partai-partai politik. Bung Bestari dari Nasdem yang sebelumnya gitu ya. Nah, oleh karena itu bayangan saya nih, ini bayangan tentu saja. Nah, di sinilah pentingnya nanti Bung Bestari akan tanggapi ya. Kenapa saya mengatakan KDM Gibran itu? Karena di PSI-nya sendiri wajah Nasdemnya kuat. Oke. Gitu ya. Sementara KDM dengan Nasdem lumayan bagus. Dan yang paling penting, Nasdem membutuhkan figur untuk menaikkan elektabilitas mereka. Oleh karena itu boleh jadi mereka melamar KDM untuk didorong jadi calon presiden atau wakil presiden, digabungkan dengan Gibran, dan rasanya PSI nggak akan menolak karena sebagian dari orang-orang penting di PSI itu dulu adalah mantan kader dari Nasdem. Gitu. Disitulah ketemunya, gitulah kira-kira. Alias jangan-jangan Bung Bestari ini sebenarnya dikirim oleh Nasdem untuk menjajaki itu. Ini menarik nih untuk dijawab ini. Kalau nggak dijawab ini bahaya nih, media sosial bisa dipotong ini. Ya. Gimana Bang Bestari? Make sense gak sih tapi ini yang disampaikan? Ya ini kita coba kupas dulu sedikit. Banyak juga nggak apa-apa Bang Bestari. Menjadi wajar bila ada yang berkeinginan. Seperti saya pernah ditanya, kalau Pak Prabowo tidak lagi bersama Gibran, bagaimana? Karena di sana ada ketua parpol A, B, C, D yang sangat menginginkan itu menjadi wakil Pak Prabowo di periode kedua. Kan begitu? Itu satu keinginan yang wajar. Bukankah satu partai politik memang didirikan itu untuk merebut itu kekuasaan itu? Dan salah satu cabang kekuasaan kan wakil presiden. Presiden dan wakil presiden dan seterusnya kan. Ya, tapi memang tentu semuanya itu adalah makhluk ataupun kumpulan yang jago berhitung itu. Ini sembarang berhitung bisa tengkurap ini kan begitu kan. Dan kami berusaha selalu, karena kami sudah menetapkan Pak Jokowi sebagai patron panutan kami dalam berpartai di PSI ini, maka sampai dengan hari ini yang bisa kami sampaikan kepada SCTV dan Bung Rey adalah bahwa kami tegak lurus mengawal pasangan Pak Prabowo Gibran ini bahkan sampai dua periode. Ditanya lagi, kalau Pak Prabowo nggak mau gitu. Ya kami belum diberikan masukan apapun apabila ada hal seperti itu. Toh Pak Prabowo juga belum menyatakan sikap akan seperti apa. Karena kan banyak juga dari partai-partai yang ada mengatakan kita beresin dulu republik ini. Jangan ujuk-ujuk udah bicara tentang pilpres ke depan. Kalau dari kader PKB mengatakan tuh kemajon itu katanya. Nah, padahal dia harusnya paham bahwa kami ini, Pak Jokowi kami bawa muter-muter ini, tujuan adalah mengkonsolidasikan seluruh provinsi yang ada. Karena memang seperti itu aturan yang mereka buat di DPR, bahwa kami, partai yang belum lolos parlemen, harus kemudian diverifikasi faktual KPU pada tahun 2027. Ini dia yang bikin undang-undang, dia nggak paham, kita pusing juga. Nah itu, dia lebih berpikir bahwa ya kalau nggak sama Pak Prabowo, nanti sama kami, mungkin begitu kan. Bagi kami ya, kalau Pak Prabowo dengan Mas Gibran itu artinya ada keberlanjutan. Itu. Dari apa ke apa? Ya sekarang dari ini, Pak Jokowi ke Pak Prabowo atau dari periode 1 ke periode kedua? Oh iya. Dan itu kan membawa semua yang agenda tersisa untuk diselesaikan. Itu, paten itu. Tapi kalau ada yang nggak mau itu, ya tentu balik lagi bahwa itu hak masing-masing mereka untuk menjadi apa yang mereka mau dalam kapasitas, ya mungkin ketua umum atau kebijakan partai harus seperti itu. Tapi pertanyaan saya gini, Bang Bestari, ada atau sudah dilakukan atau sudah dibawa belum proposal politik PSI ini Prabowo Gibran 2 periode dari PSI ke Pak Prabowo atau mungkin dari Pak Jokowi langsung ke Pak Prabowo, setahu Anda? Jadi begini, itu kan harapan kami yang tentunya nanti pada saatnya akan kita sampaikan. Namun
ini penting untuk menjadi masukan bagi Pak Prabowo bahwa satu-satunya mungkin sekarang ini partai yang menyatakan sikap Prabowo Gibran 2 periode mendukung ini, ya baru PSI aja. Yang lainnya, ya mungkin ada yang mau kan. Jadi yang menginginkan Pak Prabowo dan Gibran solid itu, ya baru kita. Ya. Itulah kenapa saya sebut tadi itu, apakah Pak Prabowo akan menggandeng Gibran? Belum tentu. Salah satunya adalah bahwa partai-partai pendukung Pak Gibran belum mengatakan mereka mendukung Gibran untuk Pak Prabowo, partai-partai pendukung Pak Prabowo. Tidak mendukung Gibran untuk bersama dengan Pak Prabowo periode kedua. PKB udah mengatakan itu, Golkar, bukan Golkar ya, PAN udah mengatakan itu. Mereka mendukung Pak Prabowo 2 periode, tapi belum tentu bersama dengan Gibran. Cawapresnya belum tentu. Ya belum tentu. Nah itu faktor yang lain yang saya sebutkan. Nah tapi saya akan tambahkan dengan variabel KDM Gibran itu. Masalahnya adalah apakah kira-kira Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh bisa ketemu? Bisa banget. Pak Jokowi dan Pak Surya Paloh? Ya bisa banget kan ketemu gitu. Bahkan sebetulnya ya dibandingkan dengan Pak Prabowo, mungkin Pak Jokowi lebih dekat dengan Pak Surya Paloh. Karena sejak dari wali kota beliau udah bertemu. Wali kota dahulu di Solo kan, pindah ke Jakarta lalu periode sebagai capres gitu. Mereka pisahnya itu kan cuma di 2024 ketika Nasdem mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Di situ mereka pisah gitu. Nah, sementara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ketemunya kan baru periode kedua Pak Jokowi jadi presiden. Sebelumnya ya memang di Jakarta iya, ya di Solo juga iya, tapi kan setelah itu pecahnya luar biasa keras gitu. Nah, oleh karena itu yang saya sebut tadi itu, kalau tren ini menguat ya, tren KDM menguat, tren Gibran menguat, bisa jadi memang mereka akan dipasangkan karena baik di PSI-nya mungkin maupun di Nasdemnya nggak ada masalah. Nasdem, sebagian orang Nasdem di PSI sekarang ya kan, meskipun tidak sebaliknya gitu loh maksud saya itu. Oke, tadi Bang Rey belum sempat. Saya mau mengatakan ada satu lagi nih, kan saya katakan tadi ada 2 variabel soal kenaikan PSI itu. Selain karena Pak Jokowi udah running ya kan, kedua partai buat diksi yang tegas, mana yang ngerjain kampanye, mana yang ngerjain struktur administrasi, mana yang ngerjain politik. Pemerintahan ya. Ada yang ketiga. Apa itu? Soal taktikal. Nah, menariknya dari PSI ini kan selalu ingin kelihatan menarik-narik PDI dalam running mereka. Gitu loh. Nah, bagi saya itu taktik sebetulnya gitu. Nanti bisa dikomen juga ya Mas? Iya, Bang Mustari ya? Ya. Taktik apa gitu? Taktik untuk orang, ada 2 tuh. Kalau misalnya dalam perjalanan PSI ini selalu ada bayang-bayang PDI Perjuangan. Ada 2 tuh. Taktik pertama adalah setiap PDI atau Pak Jokowi dihadap-hadapan dengan PDI Perjuangan. PSI dan Pak Jokowi itu diuntungkan. Positif selalu tuh. PDI-nya selalu anjlok. Nah, itu ininya tuh. Kalau dia hadapkan gitu. Tapi tren ini saya lihat udah mulai dipahami oleh PDI Perjuangan. Oleh karena itu mereka relatif mulai nggak bersuara lagi. Apapun yang dilakukan dan dipancing oleh PSI misalnya. Gitu. Dipancing. Nah, yang kedua adalah ini yang paling penting tuh. Apa itu? Untuk semacam memberi pandangan publik bahwa apa yang dilakukan oleh PSI ini pada hakikat kelihatannya itu mau ngambil suara PDI Perjuangan. Padahal fakta di lapangannya suara PDI nggak keangkut, yang keangkut itu ya PAN, gitu ya, Golkar dan Gerindra gitu loh. Jadi 3 partai ini dibuat seolah-olah terlena, ya kan, untuk merasa nggak terganggu dengan aktivitas yang dilakukan oleh Pak Jokowi untuk PSI ini gitu loh. Karena dibuat bayang-bayang karena seolah-olah PSI ini mau merebut suara atau basis PDI Perjuangan gitu loh. Padahal yang kelihatan di survei itu yang ketarik adalah pemilihnya Golkar, pemilihnya Gerindra, pemilihnya Nasdem maupun yang paling parah itu ya pemilihnya PAN gitu. Nah, itu yang saya sebut sebagai taktikal. Jadi ada 3 tuh. Jadi ada soal manajemen kampanye, ada soal figur, dan yang ketiga adalah taktik yang dilakukan. Bener nggak poin ketiga soal tactical ini? Tugas saya pokoknya mengklarifikasi ke Bang Bestari aja. Iya, kami melihat dari, saya pakai istilah kedatangan aja. Boleh. Kedatangan kawan-kawan baru bergabung di PSI ini memang sangat warna-warni ya. Sangat warna-warni. Jadi ini menjadi vitamin juga bagi kawan-kawan yang, karena di PSI ini goal awal kita
barulah pada posisi ingin lolos verifikasi faktual. Jadi hanya beberapa kita saja sebetulnya yang melakukan senam sehat nih kan. Senam sehat. Bersama-sama dengan para kawan-kawan warna-warni ini kan. Ya, jadi belum nyampe kepada program-program karena kita program kerja itu sebetulnya nanti setelah verifikasi faktual. Baru itu antrian itu, jadi gini nih, ini sekarang udah beli tiket semua nih, istilahnya, entry pass. Tapi kami tidak bisa lagi merubah yang namanya kepengurusan kami yang sudah 85% sampai kepada tingkat kecamatan. Jadi antriannya itu sudah ada semua. Nanti kami di sini, nanti kalau di situ itu sudah, dan itu memang ya nanti akan kelihatan Bang Rey bahwa bukan cuma satu atau dua partai, tapi banyak sekali yang merasa bahwa terutama yang punya ikatan dengan Pak Jokowi. Ikatan batin. Ya, yang mereka tahu bahwa mereka pernah merasakan sentuhan-sentuhan pemerintahan. Tadi kan dikatakan pembanding itu selalu yang di sebelumnya terdekat tuh di belakangnya tuh. Wah, enakan dulu begini, gini. Nah itu pada bermunculan semuanya. Kalau memang beliau masuk, di awalnya sebelum Pak Jokowi menyatakan itu bergabung itu, wah sulit itu. Sangat sulit. Tapi begitu sudah, waduh. Kita sampai bingung sekarang. Ya tunggulah, masa setiap saat kita harus rubah yang namanya kepengurusan. Kan begitu. Sabarlah dulu, tunggu nanti sampai saatnya kita setelah kita lolos verifikasi faktual, barulah kelihatan. Kami tidak menunggangi PDI. Sama sekali tidak. Bahkan ada 2 kader mereka yang setiap hari di TikTok itu ngomongin Pak Jokowi terus. Saya terus kelihat ya, tapi saya senyum. Baguslah diomongin, berarti algoritma terbicarakan terus. Ya kan? Ya sudah, silakan aja. Masyarakat yang menilai kan begitu. Itu yang tadi Bang Rey bilang menguntungkan PSI dan Pak Jokowi. Hanya saya sayangkan begini. Ada partai politik yang mengklaim bahwa kami punya sekolah partai yang terbaik. Tapi kader yang dilahirkan adalah tukang maki-maki. Ya ini sangat disayangkan. Ini aset bangsa sebetulnya mereka itu. Tetapi mengklaim sekolah partai kami yang terbaik. Tapi yang dilahirkan dalam mereka mungkin berkompetisi satu sama lain supaya mendapatkan perhatian dari prinsipalnya adalah bagaimana caranya siapa yang paling busuk memaki Jokowi. Ini lucu. Partai apa itu? Bang Rey yang tanya, bukan aku. Bang Rey yang tanya. Aku pun bertanya. Aku sampai hari ini bertanya-tanya karena mungkin secara struktur dia nggak ada di dalam itu. Apa sedang berkompetisi untuk masuk ke dalam, itu pun kita nggak paham. Saya kira itu bukan partai yang sedang dilirik oleh PSI kan? Partai apa itu ya? Kan ada gajah, ada banteng katanya ya kan? Berarti di luar banteng ini ya. Tapi tadi Bang Bestari udah bilang nggak menunggangi PDI. Kan itu yang saya sebut tadi itu kan. Apa itu? Jadi terus-menerus dibuat ini konflik Antara? PDI dengan PSI. Bagian dari taktikal yang saya sebut tadi. Sebab kalau PSI dan PDI-nya terus konflik, itu kita melihat sebuah kisah yang orang selalu akan tertarik. Seperti orang tertarik dengan kisah dugaan ijazah palsunya Pak Jokowi gitu loh. Masih running terus sih sampai sekarang. Running terus, karena ada dramanya gitu loh Pak. Jadi PSI dengan PDI Perjuangan, kalau terus-menerus dibuat konfliktual, itu akan panjang dan itu menguntungkan PSI. Itu yang saya sebut tadi tuh. 2 keuntungan di situ. Keuntungan pertama, PSI-nya akan naik terus, gitu ya. Kalau konfliktual dengan PDI Perjuangan. Yang kedua, membuat yang lain terlena. Karena yang lain ini merasa kemudian yang diganggu ini adalah PDI Perjuangan. Bukan mereka. Kita gitu. Kenyataannya Golkar udah 5% hilang. Kami ini partai kecil-kecil aja sebetulnya. Jangan juga kemudian kita, dianggap sebagai yang mau. Tapi memang catatan akhirnya adalah semenjak adanya Pak Jokowi menyatakan sikap tegas beliau, saya akan mendukung PSI. Di situ berubah semua. Gitu loh. Terlalu banyak menurut saya yang kemudian ingin bersama Pak Jokowi. Ada yang
sudah saya nggak usah masuk, tapi saya pokoknya kemana Pak Jokowi, saya pilih aja. Oh ada yang bilang Ada. begitu? Saya pilih aja ini. Partai apa yang di Kan ini ada Pak Jokowi, ormasnya saya pilih. itu. Ayo. Kan ada ormasnya itu. Banyak Namanya Projo. Enggak, bukan. Dia masyarakat, dia organik saja Oh, iya. gitu. Oh organik. Pokoknya kalau Pak Jokowi nanti ngomong kita ke A, kita ke A. Gitu, bukan relawan. Relawan pasti dia mengorganisir lagi Ya, kan. ya, ya. Gitu loh. Arah dari apa yang langkah Pak Jokowi apakah akan terus bersama PSI, harapan kita iya. Dan mudah-mudahan ya mohon doa restulah masyarakat Republik Indonesia ini. Kasih kami PSI kesempatan untuk ada di Senayan. Insya Allah kami perjuangkan namanya undang-undang perampasan aset gitu loh. Katanya ganti sekarang diusulkan ganti jadi pelimpahan katanya, pelimpahan Ya, aset. apapun itu, yang penting kalau itu yang dia menjadi harapan masyarakat, Oke. PSI akan bersama masyarakat. Saya Oke, terakhir karena kalau kita lanjut terus ini bisa 1 jam 2 jam bisa nambah makanan datang makin lama nih kita syuting, memorinya makin gede. Tapi terakhir saya ingin ke Bang Rey dah. Ya. Apa yang ini pesan ke Bang Bestari dan kawan-kawan Ya, supaya penting itu. PS ini angka 4,1% nggak efek yoyo, cepat naik tapi juga cepat turun. 2029 masih agak jauh nih, begitu kan? Ya tantangan mereka itu adalah nanti dilihat dari partai-partai yang saya sebut tadi itu. Responnya ya. Responnya kan ini kan yang saya sebut tadi, partai-partai ini belum running nih, belum bekerja gitu. Nah kalau mereka bekerja, apakah nanti yang seperti yang sekarang masih kita lihat atau tidak? Nah itu tantangan tersendiri buat PSI. Karena tentu saja gambaran yang sekarang tidak dengan sendirinya menunjukkan dengan begitu serius gambaran 3 tahun ke depan gitu. Kecuali misalnya survei itu katakanlah misalnya setahun atau setengah tahun sebelum pemilu. Nah kita akan mengatakan gambarannya nggak akan jauh dari ini gitu. Tapi berhubung ini masih ada 3 tahun, fluktuasinya masih memungkinkan gitu. Nah mungkin yang perlu diberi catatan gitu ya, orang itu kan selalu mengatakan ya, oh belum tentu hasil survei begitu gitu. Ya itu betul satu segi. Tapi kawan-kawan yang perlu mungkin kita sampaikan, mestinya hasil survei itu mengawal perolehan suara partai politik. Nah di kita ini agak kadang-kadang terbalik-balik. Kesahihan hasil survei itu dikawal oleh perolehan suara KPU gitu loh Pak. Padahal ya survei dalam konteks misalnya quick count dan seterusnya itu dibuat dalam konteks mengawal suara di perhitungan di KPU. Kita udah terbiasa melihat misalnya satu partai 6 bulan, 3 bulan sebelum pemilu lah perolehan suaranya begini tiba-tiba naik drastis gitu. Itu mestinya jadi pertanyaan. Kok bisa ya mereka naik drastis? Itu harus ditinjau itu, harus dievaluasi ulang gitu. Sebab kalau dilihat di survei mereka cuma sekian tuh gitu. Nah, itu mungkin yang perlu kita ingatkan, artinya salah satu tantangan dari PSI ini adalah bagaimana mereka nanti menyikapi bahwa partai-partai ini akan running dan boleh jadi mereka juga menyiapkan mesin kerjanya gitu ya, yang memungkinkan kembali masa yang mengambang 25% atau masa yang pergi sekian persen itu tertarik kembali kepada partai mereka gitu. Oke, masukan diterima? Tentu itu ideal sekali dan kita mungkin setelah verifikasi faktual pun masih harus terus berbenah sebagai partai yang belum lolos ke Senayan dan kalau nanti sudah ditetapkan sebagai partai peserta pemilu yang akan datang ini, tentu banyak hal yang masih harus kami lakukan. Maka ada belahan-belahan konsentrasi kerja di internal kami. Siapa yang kemudian bertugas untuk ke eksternal dan siapa yang memperkuat di internal, itu pasti terbagi insya Allah dengan baik sehingga nanti struktur yang ada itu semakin setiap ini disempurnakan terus. Nah, ini kan ini penting dan disitulah nanti kemungkinan kita berharap pada tahun 2027 akhir ada satu survei independen yang nanti dilakukan ya, yang kemudian melihat sudah seperti apa kamar politik nasional ini dengan hadirnya partai-partai baru mungkin yang telah diverifikasi dan itu akan menggambarkan akan seperti apa pertarungan ke depan ini. Saya kira itu satu yang harus kita perhatikan bersama dan mudah-mudahan kami dari partai politik akan siap siap menang, siap terpilih, nggak ada urusan kalah ini. Saya kira mau jawab siap menang, siap kalah, ternyata siap menang, siap terpilih.
dan siap masuk ke Senayan dalam angka-angka yang sangat membanggakan. Oke, Bang Bestari, Bang Rey, thank you so much. Sama-sama. Terima kasih udah diskusi. Semoga ini menjadi bekal nanti, entah beberapa bulan lagi, mungkin kita akan duduk lagi di meja untuk berdiskusi dinamika-dinamika yang terjadi. Terima kasih, Bang Bestari. Bang Rey, thank you so much. Dan itu Sama-sama. tadi, saudara, diskusi kita di kesempatan kali ini panen buah manis Jokowi Effect. Kita akan lihat apakah atau sejauh mana efek Jokowi ini bisa membawa dampak positif bagi Partai Gajah, utamanya terkait dengan jelang pemilu 2029. Kita akan terus nantikan bagaimana dinamikanya. Saya Reno Reksa pamit, salam SCTV.